Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini kembali dengan taufik inayah dan maunah dari Allah kita dimudahkan hadir baik secara offline maupun yang online ini untuk mengikuti kajian tafsir yang sudah sampai kepada secara hitungan ini surat yang ke-47 Asbabun Nuzul, ya. Surat Al-Waqiah sebelumnya itu surat yang ke-46. Dan surat Asy-Syu'ara ini kalau menurut tertib kitabah penulisannya urutannya adalah surat yang ke-26. Kita sudah kemarin sampai ayat ke-9, sekarang ayat ke-10. Kita baca sampai dengan ayat ke-22. Coba kita lihat. Kalau memang masih ada waktu, baru kita berlanjut. Ya. Silahkan disimak ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-22. Saya baca lebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin qauma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sadaqallah. Setelah kita awali surat Asy-Syu'ara pada 2 pekan lalu tentang dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan bahwa beliau hampir saja membinasakan dirinya dengan kesedihan karena telah cukup bertahun-tahun ya, beliau berdakwah di Mekah, tapi pengikutnya hanya masih sedikit sekali, sampai karena kesedihan Nabi, Allah tadinya akan memenuhi keinginannya untuk segera mengazab kaum Quraisy itu, tapi kemudian Allah coba menenangkan diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa
apa yang beliau alami adalah apa-apa yang juga dialami oleh para nabi sebelum beliau. Ya. Jadi di sini dikuatkan ya ketika ayat ini turun, ya jadi harus kita pahami ayat ini turun di Mekah kira-kira setelah 6-7 tahun dakwah beliau karena sudah cukup lama ya dakwah Nabi, tapi ternyata pengikutnya tetap masih sedikit dan itu hampir membuat beliau eh, semacam putus asa, walaupun bukan putus asa tapi dikatakan di sini hampir membinasakan dirinya dengan kesedihan, maksudnya menenggelamkan diri larut dalam kesedihan yang terus menerus membuat dia tidak bisa fokus kepada tujuan dakwah itu sendiri. Maka Allah ingatkan di sini di surah Asy-Syu'ara kisah nabi-nabi. Nah, dimulainya dengan kisah Nabi Musa. Nanti kita ketemu setelah itu kisah Nabi Ibrahim. Lalu naik lagi kisah Nabi Nuh. Kita ketemu lagi nanti kisah Nabi Hud. Ya. Lalu kemudian Nabi Saleh dan kaum Samud. Kemudian Nabi Lut ya, dan Nabi Syuaib. Jadi hampir seperti kajian di surah Al-A'raf. Ya. Tapi masing-masing dengan pokok-pokok dakwahnya yang sifatnya untuk menenangkan Nabi supaya jangan berputus asa. Karena bagi Allah sesungguhnya kalau ingin menjadikan semua orang kafir Quraisy itu beriman dengan segera, maka dengan mudahnya dia lakukan. Ya. Kalau ingin dijadikan semua penduduk bumi ini beriman, juga dengan mudahnya bisa dia lakukan. Oleh sebab itu, kembalikan kepada kenyataan bahwa hidup ini adalah ujian. Ya. Justru Allah menjadikan ini semua dalam kehidupan supaya para nabi yang Allah utus ini bisa menyadari itu mereka ditugaskan dalam rangka memberikan pengantar kepada kaum yang mereka hadapi. Inilah gambaran ujian kehidupan yang Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Kita lihat sekarang ya, kalau diperhatikan sebelum kita lihat ayat yang ke-10 ya, Allah katakan awalam yarau di ayat yang ke-7 ya. Awalam yarau ilal ard kam anbatna fiha min kulli zaujin karim. Apakah mereka tidak memperhatikan dengan baik apa yang terjadi di bumi, di bawahnya, di tanahnya ini tempat kita berpijak, berapa banyak tumbuh dari tempat itu semua, segala yang hidup, tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang berpasang-pasangan, termasuk manusia. Jadi di sini sebetulnya kalimatnya min kulli zaujin karim bukan hanya tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tapi juga hewan yang ada di dalamnya, manusia yang ada di dalamnya, semuanya bersumber awalnya dari apa yang Allah tumbuhkan di dalam kehidupan di muka bumi ini. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda kebesaran Allah yang menunjukkan semua kehidupan ini dimulai dari tumbuh kembangnya apa yang ada di permukaan bumi ini. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Namun memang kebanyakan manusia tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanmu sungguh dialah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksud aziz di sini bisa saja Allah membinasakan kaum kufar Quraisy itu sebagaimana mungkin hati kecilnya Nabi, udahlah susah ini diajak beriman orang nggak bisa. Udah hati kecil Nabi mungkin kalau susah diajak beriman, udahlah biar mereka binasa, mungkin begitu. Kalau tidak aku yang binasa karena aku sudah nggak sanggup lagi, seolah begitu. Nah, di situ menunjukkan Allah maha perkasa. Tapi juga Allah maha rahim, maha penyayang, yang menunjukkan bahwa tidak mungkin hamba-hamba yang diciptakannya itu diazab langsung tanpa lebih dahulu seoptimal mungkin tugas dan dakwah tersampaikan kepada mereka. Jadi dianggap tugas Nabi belum nyampe, baru katakanlah umurnya 50-60%. Nah, kalau sudah 100% orang ingkari, nah itu baru sesuatu yang berat dan mungkin
menunjukkan ini kaum sudah sangat keras kepala, nah boleh jadi Allah akan mengazabnya. Tapi buat umat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bagian perjalanan penjara dakwah, karena ternyata nantinya setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau berangkat umroh yang pertama di tahun ke-6 Hijriah itu sudah mengiringi beliau itu hampir 10.000 orang. Walaupun tidak terjadi umroh itu karena waktu itu belum diizinkan, akhirnya baru terjadi umroh di tahun ke-7 ya, karena waktu tahun ke-6 akhirnya terjadi apa yang disebut perjanjian Hudaybiyah ya. Tahun berikutnya baru bisa haji. Nah, waktu haji Nabi itu sudah 12.000 orang. Dan akhirnya sampai Nabi menjelang wafat, haji wada'nya Nabi itu sudah bisa dihadiri oleh 120.000 umatnya. Berarti sudah sangat banyak, dan alhamdulillah itu menunjukkan bahwasanya dakwah beliau telah beliau tunaikan dengan sempurna, maka kemudian Allah memanggil beliau. Dan sudah nggak akan mengazab lagi kaumnya, karena kaumnya sudah banyak yang menyambut, yang menerima. Bahkan sosok yang dulunya membenci beliau, banyak yang sudah ikut. Nah, katakanlah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, bahkan Abu Sufyan yang dulunya membenci beliau, memerangi beliau, ya. Abu Sufyan itu bahkan ikut dalam perang Badar, memerangi Nabi. Nah, Khalid bin Walid bahkan memimpin pasukan perang Uhud. Nah, itu semuanya sudah jadi orang beriman semua. Maka dari itu keinginan hati kecilnya Nabi yang hampir putus asa, tenggelam dalam kesedihan, seolah berharap, udahlah hentikannya dakwah ini. Kalau engkau mengazab mereka, azablah ya Allah. Itu boleh dikatakan sudah tidak ada lagi hal seperti itu dalam benak diri Nabi ataupun apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi dikuatkan hatinya. Ya. Tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Summa talat hal ayatul karimah wa hiya tatahaddath an qissatil kalim Musa bin Imran ma'a taghiya Firaun al-Jabbar. Berikutnya kita akan saksikan nanti penjelasan ayat Al-Quran di surah Asy-Syu'ara ini tentang kisah orang yang diajak bicara langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa bin Imran bersama dengan sosok manusia yang melampaui batas, yang kekejamannya luar biasa, yaitu Fir'aun, sang pemaksa, min bidayati taklifihi bitablighi risalah. Jadi sejak awalnya beliau mendapatkan risalah kenabian, ya, menjadi seorang rasul, dengan akhirnya diwajibkan menyampaikan dakwah ini, di mana pada mulanya hina nadahu rabbuhu min janibi turil aiman. Allah pertama kali memanggil beliau ya untuk menjadi awalnya sosok nabi utusan Allah di Bukit Tur, ya, bagian kanannya, amuran lahu an yadhhaba li fir'aun wa malaihi. Saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar segera kemudian berangkat untuk menghadapi Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Jadi kaum di sini Fir'aun dan para pejabatnya, para pembesarnya. Ya. Jadi tolong digarisbawahi kisah ini sedikit saya ingatkan. Dulu setelah kejadian Nabi Musa alaihissalam sempat membela sosok Bani Israel yang sedang berkelahi dengan orang-orang asli Mesir, Kipti itu, dengan sekali pukul ternyata orang Kipti itu meninggal dunia, langsung mati. Maka kemudian karena ketakutan, lalu kemudian diberitahu oleh sahabatnya, kalau gitu engkau pergi saja sudah, pergilah ke sana, ke daerah yang namanya Madian. Di sana ada orang baik, itu bisa diikuti. Maka berangkatlah beliau pagi-pagi sekali sebelum orang semua pada bangun, meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Dan di Madian itulah beliau dengan Nabi Syuaib alaihissalam, yang pada akhirnya menikah dengan putri Nabi Syuaib, dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Karena waktu itu beliau maharnya adalah diminta untuk 8 tahun mendampingi Nabi Syuaib, ya, supaya bisa membantu dirinya untuk terus
hidup ya, dan sekaligus dakwah sebagai nabi di lingkungan yang terdekat di sekitar beliau, tapi disempurnakan oleh Nabi Musa sampai 10 tahun. Berarti 10 tahun setelah kejadian pembunuhan tadi, barulah Nabi Musa berangkat kembali ke Mesir. Nah, dalam perjalanan berangkat ke Mesir, di tengah perjalanan melewati sebuah bukit namanya Bukit Tursina. Disitulah beliau dapat wahyu. Yang dalam surat Al-Baqarah kemarin jelas sekali digambarkan, istrinya tunggu di bawah, dia naik ke atas karena melihat di sana ada cahaya, dia perlu ambil api itu, baik untuk cahaya dalam perjalanan mereka di malam hari maupun untuk menghangatkan suasana karena musim yang dingin pada waktu itu. Nah, jadi kemudian barulah beliau berangkat ke Mesir untuk bertemu Firaun. Nah, kisah di sini disingkatkan, dia setelah dapat wahyu segera berangkat untuk menemui Firaun. Yad'uhum ilallah, ajak Firaun dan pembesar-pembesarnya itu kepada beribadah kepada Allah ini. Wa bidzalika yaqulu taqaddas asma'uhu, dan disinilah kita lihat firman Allah yang berbunyi, wa idnada rabbuka Musa. Ya, ingatlah ketika telah memanggil Tuhanmu, wahai Muhammad. Ini karena yang diajak bicara ini Nabi kita. Diajak bicara tentang kisah Nabi Musa. Dan tolong digarisbawahi, Nabi kita Muhammad tidak tahu tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Isa, tentang kisah semua Nabi sedikit pun tanpa apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Beda dengan Nabi kaum Bani Israel yang ada di Madinah, mereka sudah tahu kisah Nabi Musa, sudah tahu kisah Nabi Isa, sudah tahu kisah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kita Muhammad SAW betul-betul tidak tahu sejarah apapun. Masa lalu seolah-olah dia tidak tahu sama sekali. Tahunya dari apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Nah, kembali diceritakan tentang Nabi Musa ini, anitil qaumal zalimin. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi kaum yang zalim itu. Nah, disebutnya anitil qaumal zalimin, kaum yang zalim itu. Disebutnya kaum karena banyak. Nah, ternyata yang dimaksud di situ adalah kaum Fir'aun, yakni kaumnya Fir'aun. Dan bahasa kaum Fir'aun itu maksudnya adalah Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, orang-orang kayanya, ya, orang-orang yang jadi pejabat-pejabatnya. Dan menarik bunyinya adalah ala yattaqun. Ya. Kenapa mereka tidak bertakwa? Kan kalau misalnya dakwah, bunyinya mestinya adalah ala yu'minun. Kenapa mereka nggak beriman? Tapi di sini bunyi ala yattaqun. Ini jadi pemahaman buat kita. Asalnya Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sudah juga tahu tentang kisah Nabi Ibrahim. Juga sudah tahu tentang ajaran Islam yang sudah ada sebelumnya. Dan juga sudah tahu orang-orang sebelumnya Fir'aun itu pernah beriman kepada Allah dan para utusannya. Jadi Fir'aun ini dan pejabat-pejabat pembesarnya ini bukan orang yang merupakan objek dakwah baru, bukan. Ya. Tapi Nabi Musa diutus mengingatkan kembali dia. Makanya bunyinya adalah ala yattaqun. Seolah kan kayak kita juga. Kita sudah muslim, makanya bunyinya adalah ala yattaqun. Kenapa kita tidak bertakwa? Nah, begitu pula kepada Fir'aun di sini. Ala yattaqun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Qala, kemudian Nabi Musa menjawab begini. Rabbi, inni akhafu ayyukadzibun. Tuhan, aku takut. Aku takut mereka akan mendustakan dakwahku ini. Mereka ingkari, mereka tolak mentah-mentah. Wa yadiqu sadri, dan nanti hatiku menjadi sempit. Aku jadi orang yang akan sedih, gelisah, tidak nyaman. Wala yanṭaliqu lisani, dan aku akan tidak bisa berkata-kata, nggak bisa berucap. Karena kalau sudah hatinya sempit, terasa sesak di dada, nggak bisa terucap satu kata pun, nggak bisa ngomong. Fa'arsil ila Harun, supaya aku siap tetap menyampaikan dakwah ini kepada Firaun, tolong ya ajak bersamaku Harun. Ya. Kalau di surat Toha kemarin
Diminta saudaranya langsung disebutnya, Harun. Dan juga yang memberatkan dakwah Nabi Musa adalah walahum alayya dzanbun. Aku punya dosa, aku punya kesalahan ya terhadap mereka satu hal, yaitu pernah membunuh 10 tahun yang lalu itu orang Mesir. Jadi kalau Nabi Musa berdakwah sendiri, ini sama aja langsung kayak orang pernah berbuat kriminal, menyerahkan diri, udah langsung dipenjara, bisa langsung dihukum. Ya. Makanya kata Nabi Musa, fa'akhafu ayyaqtuluni. Aku takut mereka akan membunuhku. Qala, Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin terjadi perbuatan mereka akan membunuh wahai Musa. Fadhaba bi ayatina. Pergilah kalian berdua, sudah disebut berdua. Fadhaba Musa dan Harun sudah berdua. Pergilah kepada mereka dengan membawa ayat-ayat kami. Kata-kata ayat di sini maksudnya adalah dengan membawa mukjizat, bukti kenabianmu bahwa engkau adalah utusan Allah dan punya mukjizat, punya hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena engkau adalah manusia pilihan Allah. Inna ma'akumus sami'un. Kata Allah, kami semua. Ya, maksudnya disebut inna itu Allah beserta perangkatnya dan malaikat-malaikat itu semua itu akan selalu mendengarkan apa yang akan terjadi dari peristiwa pertemuan Nabi Musa dan Harun dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Apa yang akan dikatakan oleh Fir'aun? Apa yang akan disampaikan oleh responnya Fir'aun, responnya para pembesar itu? Allah akan mendengarkan semuanya. Fa'tiya Fir'auna. Pokoknya datangilah Fir'aun itu. Faqula. Katakan kepada Fir'aun. Inna rasulu rabbil alamin. Bahwa kami ini berdua adalah utusan Allah Tuhan semesta alam ini. An arsil ma'ana bani Israel. Dan kami minta kiranya engkau ya wahai Fir'aun, jadi ngomong kepada Fir'aun nanti, bebaskan orang Bani Israel. Utus mereka kepada kami. Maksudnya itu bebaskan mereka supaya ikut bersama kami ya untuk nantinya hidup dengan seluruh kaum Bani Israel yang di luar. Dijelaskan dalam tafsir ini begini. Talaba Musa min Rabbihi al-mu'in wan nasir. Nabi Musa meminta kepada Allah Tuhannya yang Maha menolong, yang Maha memberikan jalan keluar. Wa'tadzara bi thalathati a'dzar. Dan beliau minta kepada Allah 3 hal. Ini ada uzurnya, ada kelemahan dia 3 hal. Ya, kullu wahidin minha murattab ala ma qablahu. Dari 3 hal ini itu terangkai dari apa yang sebelumnya. Muncul kedua karena sebab yang pertama, muncul ketiga karena sebab yang kedua. Ini adalah permintaan Nabi Musa kepada Allah, pertolongan agar kalau menghadapi Fir'aun dia diberikan bekal. Bekalnya itu diperlukan karena dia punya kelemahan 3 hal ini. Sampaikanlah pertama, wahia khaufut takdzib. Dia takut akan didustakan oleh Fir'aun dan pembesarnya. Akan diremehkan, nggak dianggap, nggak didengerin, bahkan akan dituduh dia pendusta, dia takut. Ya. Karena lama menghilang, tiba-tiba muncul, kok ngajak hal yang semacam ini. Itu yang dia takuti pertama. Yang kedua, dhayiqus sadri. Dia takut dadanya jadi sempit. Makanya sampai di dalam surat Toha dia berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu yang ketiga, wa adamu intilaqul lisan. Dia khawatir tidak sampai bisa berbicara dengan lancar, tidak bisa berbicara dengan baik. Ya. Fatakdzib, ya. Nah ini disebut murattab tadi berkelintan gitu, berhubungan sama lain. Dari mulai didustakan, sababun lidhaikil qalb. Itu bisa menyebabkan hatinya sempit, hatinya kecil, ya, hatinya gelisah, ketakutan terus. Karena takut itu menyebabkan hatinya jadi sempit.
Wa diqul qalbi sababun litu'assirul kalam. Sebalik dan seterusnya, hati yang sempit akan menyebabkan susah orang ngomong, susah berdakwah, susah berbicara. Wabil akhas ala man kana fi lisanihi habus satun, ya. Khususnya ya bagi orang yang di dalam hatinya ya lima kana fi lisanihi hubsatan. Ya maksudnya khususnya kepada orang yang di lisannya sendiri dia punya kelainan, ya Bu. Dia terbatas bicaranya nggak seperti orang lain, dia cadel gitulah. Dan gara-gara dia waktu masih kecil makan bara api, itu di lidahnya. Pemazada i'tidalan afa biqaulihi. Kemudian dia ungkapkan pula uzur berikutnya, ya, kelemahan dirinya untuk berdakwah kepada Firaun di ayat ke-14, walahum alayya dzanbun fa akhafu an yaqtuluni. Maksudnya lahum alayya da'wa dzanbin wa jazaa'u dzanbin. Mereka itu orang-orang Mesir ini, Firaun dan para pembesarnya itu memiliki perbuatan salahku. Jadi dia tahu aku pernah bersalah. Dia tahu aku pernah membunuh. Maka adanya kesalahan membuat kita berdakwah itu jadi lebih lemah. Beda dengan Nabi kita. Ini nih muatan Nabi kita ini tujuannya. Nabi kita waktu itu sebelum berdakwah sudah jadi sosok yang dipercaya. Al-Amin. Makanya engkau wahai Muhammad lebih mudah untuk berbicara kepada kaum kufar Quraisy. Beda dengan Nabi Musa, dia punya kesalahan di masa lalu. Makanya mau berdakwah itu dia takut. Apaan ini? Pendusta, apaan ini? Kriminal yang pernah lari. Kalau bahasa sekarang mungkin dianggap ini sudah pernah dipenjara, jadi dianggap apa istilahnya? Orang yang kalau pernah dipenjara ya kesakitan atau ini nih bukan bahasa hukumnya itu apa jadinya dia kayak terhina karena dia pernah dipenjara, dia pernah dihukum. Walaupun Nabi Musa belum pernah dihukum, tapi dia pernah membunuh. Ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa justru menunjukkan kelebihan pada diri Nabi kita Muhammad. Itu begitu. Nabi Musa bilang, aku punya kesalahan. Wahia qatluhu lil qibti walam yakun qatluhu an amad, yaitu aku pernah membunuh orang Kibti meskipun aku melakukannya tidak dengan sengaja. Wa innama waqa'a khata, walaupun terjadinya karena tidak disengaja, karena tersalah, tapi tetap merupakan kesalahan. Wa qad khafa an yaqtuluhu bihi. Itu saja Nabi Musa menjadi khawatir ini akan menjadi sebab Fir'aun dan besar-besar itu akan membunuhnya. Fatalaba min rabbih an yursila ma'ahu akhahu Harun. Maka dia minta kepada Allah agar juga mengajak saudaranya Harun. Sehingga kalau berdua dibunuh satu, ada yang lari, cerita itu jadi berbeda. Nah, itu kayak kira-kira begitulah. Dia minta berdua. Fa'ajaballahu talabahu. Allah akhirnya mengabulkan permintaannya. Dzalika yadullu ala makanati Musa 'inda rabbih. Di sini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Musa sangat diperhatikan oleh Allah, permintaannya langsung dikabulkan. Wa ma nafa'a ahadun ahadan. Ya. Di mana kita tahu dalam kehidupan itu seseorang menjadi manfaat bagi orang lain apabila orang lain tahu apa yang dibutuhkan terus bisa dipenuhi. Nah, itu tandanya orang itu, sosok itu peduli dengan orang itu. Mathalu ma nafa'a bihi Musa akhahu Harun. Dan dalam konteks ini juga Allah penuhi keinginannya terhadap Harun karena Harun adalah sosok yang akan memberikan tambahan kelebihan yang tidak ada pada Nabi Musa. Ya, kepandaiannya dalam berbicara, ya, kemudian ya keberadaannya sebagai saudaranya yang tentu tahu dirinya lahir batin, ya, istilahnya sudah intimate gitu, sudah sangat dekat lah hubungannya. Haitsu akramallahu Harun bin nubuwah war risalah bidu'ai akhihi Musa. Sampai akhirnya Allah memuliakan Harun juga menjadi sosok nabi dan menjadi rasul yang membawa risalah karena sebab doa permintaan saudaranya itu yaitu Nabi Musa alaihissalam.
wa amarahuma bitawajjuh ila Fir'aun. Allah perintahkan keduanya menghadap kepada Fir'aun wa wa'adahuma bil auni wan nasr. Dan Allah janjikan kepada keduanya Allah akan menolong, Allah akan membantu mereka berdua ya dari tempat yang tidak terlihat oleh Fir'aun. Dan coba kita perhatikan dialog yang terjadi. Waqad haqqal Qur'anul Karim al-muhawaratu allati jarrat baina Musa al-Kalim wa Fir'aun al-la'in. Kita akan lihat di dalam ayat berikutnya ini adalah sungguh luar biasa dialog ya pembicaraan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa sosok yang bisa bicara dengan Allah langsung dan Fir'aun laknatullah alaihi, Fir'aun yang terkutuk. Faqad dakhala alaihi Musa mu'tamidan 'ala Allah wathiqan bi nasrihi. Saat Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun karena sudah minta tolong saudaranya tadi ada, meminta kepada Allah petunjuknya, maka dia dengan pede, percaya diri berhadapan dengan Fir'aun ketika itu karena yakin Allah akan menolongnya. Wa huwa ya'lam miqdara tughyani Fir'aun wa batshihi. Sebelumnya dia tahu bagaimana kejamnya Fir'aun, bagaimana galaknya Fir'aun. Ya, bisa saja dia dibunuh, tapi karena dia yakin Allah ada di sampingnya, akan menolongnya, maka dia juga merasa bisa lebih percaya diri. Walakinnaha athiqah billah taj'aluhu la yakhafu wa la yuham. Begitulah kehidupan sehari-hari. Seorang kalau percaya dengan pertolongan Allah akan membuat dirinya tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi ada rasa gentar. Wajarat bainahuma al-atiyah. Maka dialog berikutnya jadi kayak dialog yang lancar. Ya. Pertama, ya Fir'aun bilang begini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini dialognya. Qala alam nurabbika fina walida. Kalau terjemahannya adalah Fir'aun bilang, bukankah aku pernah mendidikmu, wahai Musa, waktu engkau masih kecil? Ya. Dalam penjelasan tafsir dikatakan begini. Qala Fir'aun li Musa ala sabilil imtinan. Nabi Musa mendapatkan omongan langsung dari Fir'aun. Fir'aun katakan begini tentang nikmat, tentang apa yang sudah dia lakukan. Alasta anta alladhi ya tarabbaita fi qasrina wa ala firashina wa anta tiflun saghir. Kira-kira begini dialognya. Hei Musa, kau berani-beraninya ngajak aku seperti ini supaya bertuhan kepada selain diriku ini. Bukankah engkau dulu adalah sosok yang kecil, sosok yang aku bimbing, sosok yang aku berikan layaknya kehidupan yang istimewa di istanaku, tidur di permadaniku, ya. Waktu engkau masih kecil, masih bayi, wa ahsanna ilaika ghayatal ihsan, dan kami waktu itu berbuat sangat baik kepadamu, hei Musa. Itu kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu merasa, kok Musa kurang ajar, kayak lupa, ya. Kalau bahasa sekarang kan kayak apa namanya, kacang sama kulitnya. Dia dulu dididik, kau kan dulu dididik kecil sama aku, kenapa engkau sekarang mengajak hal yang berbeda dengan pandanganku? Anta makatta fi ni'matina, engkau hidup selama ini dengan kenikmatan karunia yang aku berikan kepadamu. Wa baina dhaharini wa baina dhahranina sinina adida, dan terus kami lindungi tahun demi tahun. Nuhsinu ilaika wa nar'aka, kami betul-betul berbuat baik kepadamu, mendidikmu, memeliharamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kata Fir'aun. Ya. Itu bahkan ada yang mengatakan fala muqatil kana yamkutu Musa fihim 30 sanah qabla an yuhi ilaihi. Nabi Musa memang sempat hampir 30 tahun hidup bersama dengan Fir'aun sebelum dia meninggalkan Mesir. Jadi usianya 30. Berarti dia menikah itu di atas 30 itu Nabi Musa. Ya. Qabal kadzalikal ihsan bitilkal fi'lah al-qabihah.
Hanya disebut di sini oleh Firaun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini coba. Yang ngomong ini Firaun ini. Nabi Musa dibilang kafir. Ya, dibilang begini, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Sekarang ini engkau melakukan sesuatu perbuatanmu yang perbuatanmu ini betul-betul perbuatan yang tidak pantas kepada dirinya. Engkau betul-betul orang kafir. Ini supaya kita paham, kafir itu penyebutan pada orang yang menolak untuk mempercayai orang itu. Itu kafir sebetulnya. Nabi Musa kafir di mata Firaun gitu. Itu bahasanya kafir dia. Makanya sebetulnya orang-orang disebut kafir itu nggak usah marah, nggak usah diganti dengan istilah non muslim, karena kafir itu adalah menunjukkan kita berbeda dengan dia. Justru kalau kita dianggap beriman oleh Firaun, Nabi Musa, engkau adalah beriman. Nah, berarti kan Nabi Musa ikut maunya Firaun. Ya. Qabal tadzalikal ihsan bitilkal fi'lah al-qabihah. Hei Musa, engkau merespon, engkau membalas perbuatan baikku selama ini dengan perbuatan yang jelek semacam ini, mengajak aku untuk kepada agama selain agama yang dia yakini, artinya yang orang diajak menyembah dirinya. Bahkan an qatalta minna rajulan, engkau bahkan dulu pernah membunuh seorang di antara kami. Wajahatta ni'matana alaik, betul-betul engkau mendustakan nikmat yang aku pernah berikan kepadamu. Wa ta'bir bil fi'lah li tahwilil amr wa inna tunkiru syai' wa ibhamihi yuqsadu min at-tahwil. Ini penjelasan lebih lanjut. Kalimat-kalimat yang terungkap di sini ketika Firaun bilang fa wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, ini menunjukkan kan diulang-ulang itu. Wa fa'alta, engkau telah melakukan suatu fa'lataka, perbuatan yang perbuatanmu hari ini seperti ini. Itu menunjukkan sebetulnya kesalahan Firaun kepada Nabi Musa. Ya. Lalu kita lihat komentar Ibnu Abbas sampai Firaun bilang wa anta minal kafirin. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah wa anta minal kafirin, kafirin li ni'mati idh lam yakun Fir'aun ya'lam bil mal kufr wa lam yarid al kafirin billah. Tentu saja yang dimaksud dengan kafir di sini kata Ibnu Abbas bukan kafir kepada Allah, tapi Nabi Musa kafir atas nikmat yang pernah diberikan oleh Fir'aun kepada dirinya, yang mana Fir'aun menganggap itu adalah kekafiran karena pengingkaran atas nikmat yang pernah dirasakan Musa dari dirinya, hidup di istana dulu. Maka bunyinya adalah qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Musa bilang begini, fa'altu dzalikal fi'la wa ana minal mukhtiin al-jahilin. Dulu aku sampai akhirnya membunuh orang dari Kipti itu bukan disengaja. Aku waktu itu juga dalam keadaan jahil, ya. Makanya disebut wa ana minadh dhalin, aku dalam keadaan sesat, bukan orang yang tahu, belum jadi nabi, belum jadi rasul, belum tahu petunjuk dari Allah. Ya, maka yang ada dalam dirinya adalah membela kaumnya, membela orangnya. Itu pun tidak sengaja, sekali pukul mati orang itu. Li'annani lam ata'ammad qatlahu walakin aradtu ta'dibahu. Aku sebetulnya enggak sengaja membunuh orang itu. Tadinya mau mencegah orang itu saja supaya jangan begitu dong kasar sama orang Bani Israel ini, seolah-olah begitu. Mau mendamaikan orang yang sedang berselisih supaya seimbang. Karena yang satu badannya besar, ya, satu badannya kecil, main pukul aja. Bisa mau mencegahnya. Wa kana dzalika minni qabla an yuhiyallahu ilayya. Itu semua terjadi sebelum aku mendapatkan wahyu dari Allah, kata Nabi Musa. Wa yun'am alayya bir risalah wan nubuwah. Wa yun'am, sebelum Allah kasih aku kenikmatan dengan kenikmatan menjadi rasul dan nabi ini. Makanya di situ dikatakan fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Kata Nabi Musa, faharabtu minkum ila ardi Madian. Saat itu aku memang akhirnya lari, ya, meninggalkan Mesir ini, lari dari engkau, ya wahai Firaun,
pergi ke negeri Madian, hina khitu ala nafsi antaqtuluni, karena aku khawatir engkau akan membunuhku, ya, karena perbuatanku ini. Famanahani Allahu. Lalu kemudian Allah Tuhanku menjagaku, melindungiku, bahkan kemudian memberikan kenabian dan hikmah kehidupan kepadaku. Wahtaroni rasulan ilaikum, dan Allah telah memilih aku menjadi rasul utusannya kepadamu, wahai Fir'aun. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Musa bilang pada Fir'aun, hal hadhihi nikmah tamkannu biha alai an ja'alta bani Israila abidan wa khadaman. Apakah begini caranya engkau, wahai Fir'aun? Karena sebab engkau telah memberikan aku kenikmatan selama 30 tahun, padahal buat satu orang Bani Israel, lalu engkau jadikan ini sebagai sebab untuk memaksa, menyiksa, berbuat kejam kepada seluruh Bani Israel. Ini kan nggak adil. Istilahnya satu orang dikasih kenikmatan, tapi sisanya Bani Israel semuanya diazab, semuanya disiksa oleh Fir'aun, menjadikan budak, ya, dijadikan pelayan untuk melayani kekuasaannya. Tentu ini tidak sepadan. Kaifa tamunu alayya bi ihsanika ilayya wa qad jista'abadta qaumi. Bagaimana bisa engkau memberikan aku kenikmatan dengan perbuatan baikmu di masa lalu menjadi alasan engkau memperbudak kaumku, engkau memaksa mereka menjadi pelayan-pelayanmu. Inna ma ta'udduhu ni'matan ma huwa illa bala'un wa niqmah. Apa yang terjadi kalau seandainya itulah alasanmu melakukan itu kepada kaum Bani Israel, itu adalah suatu balasan yang tidak pantas dan bukan mestinya seperti itu. Dan engkau telah menolak apa yang menjadi dakwahku kepadamu sebagai seorang rasul, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dialog ini kita dapati Nabi Musa ternyata bisa, walaupun tetap ada pendampingnya, ya. Nah, ini dia tetap bisa menyampaikan, ya, walaupun di sini tentu saja yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja, ya, tentu dalam dialog mungkin tetap dibantu oleh Harun secara tidak langsung, ya. Tapi yang jelas pokok-pokok intinya itu sampai, ya, walaupun Fir'aun mencoba mengingatkan dirinya pernah dapat kenikmatan, ya, hidup sebelumnya selama 30 tahun, tapi kemudian Nabi Musa bisa menjawabnya juga dengan baik. Apakah dengan alasan itu, kalau disebut pernah membunuh, aku bunuh nggak sengaja, tadinya mau merelakan melerai perkelahian itu, karena orang itu besar, aku cegah dia cuma dengan pukul itu supaya hentikan perbuatannya. Ternyata dia jatuh, begitu dia jatuh langsung dia mati. Itu tidak sengaja membunuh, kata Nabi Musa. Kalau itu dianggap sebuah kesalahan. Dan kalau seandainya perbuatan baik Fir'aun selama ini kepadanya selama 30 tahun di istana, itu tidak boleh menjadi alasan bagi Fir'aun untuk kemudian hari ini berbuat kejam kepada kaum Bani Israel seluruhnya. Tidak bisa satu orang dikasih enak, sementara sisanya dikasih bencana atau azab. Nah, ini biasa nih dalam pola hidup orang yang berkuasa itu begitu. Ada kayak belah bambu, satu dikasih enak, sisanya dipatahkan. Nah, ini tapi nggak layak, nggak adil kepada perbuatan Firaun ini tidak benar, tidak adil. Kalau itu dijadikan alasan dia dulu, dan itu juga ada lewat perbuatan baiknya kepada Nabi Musa. Sementara sekarang dia mengazab Bani Israel waktu itu. Inilah barangkali kalau sampai ayat 22, ya, karena pada ayat berikutnya ini adalah penggambaran tentang dialog berikutnya tentang siapa Allah Tuhanmu. Fir'aun bertanya lebih lanjut dan Allah menjelaskan siapa dirinya. Nabi Musa disuruh sampaikan dan Nabi Musa nanti menunjukkan mukjizatnya, kelebihan-kelebihan dirinya, ya, sebagai bukti dia adalah Rasul utusan Allah. Itu begitu.